Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknisi Jaringan. Pada video kali ini saya masih membahas seputar Mikrotik X86. Dalam 3 video sebelumnya saya sudah membahas tentang Mikrotik X86 ini dari sisi performa, kemudian kendala serta bagaimana solusinya. Kemudian yang ketiga tentang perawatan Mikrotik X86. Nah, video yang kali ini, video yang keempat, saya akan membahas tentang part-part yang dibutuhkan untuk merakit Mikrotik X86 serta estimasi harganya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan untuk teman-teman yang ingin merakit Mikrotik X86, kira-kira habis biaya berapa, seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, ini adalah part-part yang dibutuhkan untuk merakit Mikrotik X86. Di antaranya ini ada power supply switching ya, 12 volt 10 ampere. Kemudian RAM. Nah, ini adalah yang paling penting. Ini adalah mainboard. Nah, nanti saya spill mainboard untuk merek dan tipe yang saya gunakan. Kemudian ini adalah ada prosesor. Ini Pico power supply teman-teman. Ini LAN card gigabit 4 port. Kemudian ini step down DC to DC buck converter. Kemudian ini juga yang komponen paling penting adalah lisensi level 6, dan ini adalah casing. Jadi ada 9 part teman-teman, 9 bahan yang wajib kita gunakan untuk merakit Mikrotik X86. Kita lihat harganya teman-teman. Ini yang pertama. Nah, untuk merakit Mikrotik X86 saya menggunakan motherboard Gigabit GA strip 110 M0DS strip 2. Ini tipe yang saya gunakan teman-teman. Untuk harganya kurang lebih 1.250.000. Mungkin untuk estimasi harga ini tergantung toko, kemudian tergantung waktu pembeliannya juga ya teman-teman. Mungkin harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Ini hanya patokan saja. Ini kisaran harga 1.250.000. Kemudian untuk prosesor saya gunakan Intel G4560. Ini di kisaran harga 1 juta sampai 1.250.000. Ini Intel Pentium G4560 dengan kecepatan 3, sebentar 3,50 GHz teman-teman. Ini. Kemudian part yang ketiga adalah Pico power supply, harga sekitar 250 ribuan. Pico ini kita gunakan sebagai jalur power supply ya teman-teman, karena kita tidak menggunakan power supply bawaan dari CPU, melainkan kita menggunakan CPU jaring. Jadi nanti otomatis dari CPU jaring disambungkan ke Pico power supply, kemudian dari Pico ini baru masuk ke mainboardnya. Nah, di Pico ini ada port SATA untuk ke harddisk, kemudian ada port ID, kemudian ini port ke motherboard juga ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian ini Mikrotik lisensi level 6 sekitar harga 1 jutaan. Nah, untuk membeli lisensi ini teman-teman berhati-hati, karena di luar sana itu banyak yang menjual lisensi yang abal-abal ya teman-teman. Jadi kunci kesuksesan merakit X86 salah satunya juga pada lisensi yang kita gunakan. Untuk harga kurang lebih di 1 jutaan ya teman-teman. Untuk zaman sekarang sih memang teman-teman agak susah ya cari yang benar-benar asli, benar-benar orisinal. Harga yang mahal pun sebetulnya tidak menjamin bahwa barang itu asli dan bagus ya teman-teman. Teman-teman pinter-pinter cari toko online, dilihat di situ komen-komenannya ya teman-teman, positif atau negatif. Kira-kira memang banyak yang positif, berarti itu memang toko online yang sudah terpercaya.
Kemudian part yang kelima ini juga part yang tidak kalah penting, yaitu LAN card teman-teman, LAN card gigabit. Nah, LAN card yang saya gunakan adalah tipe HP NC365T. Untuk harganya sekitar 1.250.000-an. Teman-teman juga hati-hati dalam pemilihan LAN card, jangan asal pilih. Kalau asal pilih bisa-bisa nanti kebanyakan bengong teman-teman ya. Nah, alhamdulillah saya menggunakan LAN card tipe ini lancar. Selama ini tidak ada kendala yang berarti. Untuk kendala-kendala dan solusi sudah saya share ya teman-teman di video saya yang ketiga. Nah, nanti untuk video-video yang sebelumnya tentang MikroTik X86 saya share juga linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek. Kemudian yang keenam adalah RAM. Saya gunakan RAM DDR3 4GB. 4GB sudah cukup teman-teman. Kisaran harga 150.000 sampai 300.000. Kemudian yang ketujuh, power supply. Saya gunakan yang 12 volt 10 ampere. Jadi saya tidak menggunakan power supply bawaan dari CPU teman-teman. Nah, ini yang kedelapan, buck converter DC to DC teman-teman. Buck converter ini fungsinya adalah sebagai penstabil arus untuk memastikan bahwa supply dari power supply ke motherboard itu selalu terjaga di angka 12 volt. Nah, maka kita gunakan buck converter. Jadi untuk pemasangannya dari power supply, kemudian ke input buck converter, kemudian dari output buck converter ini masuk ke Pico power supply. Nah, dari Pico power supply ini tinggal teman-teman pasang di pin yang 24 ya, pin 24 di motherboard. Nah, yang terakhir yang ke-9 ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Kalau misalkan punya di rumah bekas-bekasan bisa dipakai. Ini adalah casing teman-teman. Nah, untuk casing ini kalau bisa ya dipilih yang sebagus mungkin, yang seindah mungkin, biar agak cantik gitu ya teman-teman. Sesuai dengan performanya, penampilannya juga harus bagus, harus wah gitu. Jadi ada 9 part ya teman-teman tadi. Nah, ini kita lihat lagi teman-teman. Tadi ada 9 ya. Mainboard, prosesor, Pico power supply, lisensi, kemudian LAN card, ada RAM, PSU jaring, buck converter, kemudian casing. Nah, ini kalau di total kurang lebih sekitar 5.775.000. Dulu pun saya waktu merakit ini teman-teman, saya beli rakitan jadi ya teman-teman, itu di angka harga 6 juta rupiah dengan spek seperti ini teman-teman. Harga ini masih cukup murah teman-teman kalau dibandingkan dengan MikroTik yang CCR 1016 ya, kalau nggak salah di harga kisaran 15 jutaan ya. Kita bisa menghemat sekitar 9 jutaan. Disclaimer, estimasi harga berdasarkan cek harga di toko online. Harga tidak akan sama persis tergantung toko dan waktu pembelian. Jadi harga-harga ini saya dapatkan, saya ngecek di Shopee, kemudian Bukalapak, di Lazada teman-teman. Mungkin bisa berubah-ubah setiap waktu, tapi kurang lebih ya patokannya segini teman-teman. Kalau teman-teman ingin merakit MikroTik X86 yang bagus, dan ini dengan spek ini sudah teruji, sudah saya gunakan selama 11 bulan ini teman-teman. Nah, ini adalah MikroTik X86 punya saya yang sudah jadi teman-teman, sudah saya pakai selama 11 bulan. Alhamdulillah. Teman-teman mungkin yang penasaran dengan performanya bisa dibuka kembali videonya di bagian X86, performa X86. Ini casingnya saya gunakan casing game ya teman-teman, biar lebih
gagah gitu, ada lampu-lampunya seperti ini. Ini untuk power supply di bawah, ini lisensinya, ini Pico power supply, ini LAN card, mainboard. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk teman-teman yang kebetulan ingin merakit Mikrotik X86 ini sendiri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.